Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Allahumma arhamna bil Qur'an wa shadaqa wa rasulun karim. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, insyaallah alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di rumahnya Allah, tepatnya yaitu di Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan kedatangan kita pada pagi hari ini Allah barokai, Allah ridhoi, Allah catat dan Allah hitung sebagai amal kebaikan. Karena ternyata di situ para sahabat mengatakan surga di dunia itu adalah ketika kita itu menghadiri majelis ilmu. Jadi ketika kita hadir pada pagi hari ini bagian daripada kita menghadiri taman-taman surga yang wujudnya yaitu di dunia. Dan mudah-mudahan sholawat dan salam tetap Allah limpahkan, Allah curahkan kepada insan kami rahmatan lil alamin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa ittiba kepada beliau. Bapak Ibu sekalian nyuwun ngapunten, kula mangken ngangge basa Indonesia mawon nggih. Amargi nggih niki mungkin nek malah mboten pas, mboten sekeco. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masuk di sini hari ini masih di bulan Dzulhijjah. Dan kita sebentar lagi insya Allah sekitar 12 hari lagi kita memasuki daripada satu bulan yang Allah katakan dengan bulan Muharram, bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang disucikan oleh Allah. Nah, nanti kita bisa melihat apa saja yang harus kita lakukan ketika kita itu ternyata berturut-turut menghadapi satu bulan yang mana di situ bulan-bulan itu adalah bulan yang haram, disucikan oleh Allah. Di dalam Al-Quran jenengan bisa buka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bulan menurut perhitungan Allah itu dalam setahunnya itu ada 12. Minha arba'atun hurumun. Yang mana di antara 12 bulan ini ada 4 bulan hurumun. Hurumun itu adalah bulan yang disucikan. Dzalika dinul qayyim. Nah, kemudian di sini ada penekanan ketika
ketika kita itu berada di bulan haram di situ. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka ada satu himbauan ketika kita memasuki daripada bulan haram, kita tidak boleh melakukan kedzaliman. Nah, kita nanti jelaskan kedzaliman apa saja yang di sini harus kita hindari. Bapak Ibu sekalian di sini, tafsir daripada fala tadlimu fihinna anfusahum di situ, bahwasanya di bulan haram di situ. Nah, salah satunya bulan haram di sini kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan arba'atun minha salasatun mutalawiyatun. Jadi 3 bulan itu posisinya letaknya itu berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab. Yang berturut-turut itu adalah dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, jadi ini masuk dalam kategori bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang suci di situ. Nanti kita tambah lagi yaitu ketika kita memasuki daripada bulan Muharram. Kemudian Ibnu Abbas Qatadah di dalam tafsirnya disebutkan termasuk larangan kita mendolimi ketika bulan Muharram ataupun kita di sini masih di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram tadi, bahwasanya beliau mengatakan dosa yang kita lakukan di bulan haram itu dosanya lebih besar daripada yang kita lakukan di bulan selainnya. Akan tetapi begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan amal kebaikan, maka amalan kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ini berimbang Bu, Bapak. Jadi ketika kita melakukan kebaikan ataupun ketika kita melakukan keburukan itu berimbang, sama-sama dilipat gandakan oleh Allah di situ. Makanya kalau kita itu tahu bahwasanya amalan di bulan haram ini dilipat gandakan di situ, maka jangan sampai kita melakukan daripada bentuk kedzaliman baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain, karena di situ dilipat gandakan di situ. Nah, adapun di sini ketika kita bulan haram, apa kira-kira yang dianjurkan oleh Nabi? Ada beberapa anjuran yang dianjurkan oleh Nabi. Saya kira panjenengan ketika kita memasuki kemarin awal Dzulhijjah 1 sampai 10 panjenengan sedaya siang sedaya napa mboten Bu? Nggih. So, enak sing poso 10 dina, enak sing poso tanggal 9 di situ. Nggih monggo. Nah, karena di situ ternyata pahala itu adalah Allah peruntukkan untuk diri kita sendiri. Semakin banyak kita melakukan amal soleh, maka disitulah pahala akan kita dulang sebanyak-banyaknya. Saya contohkan seorang sahabat, seorang tabi'in. Seorang tabi'in ini namanya Sa'id bin Musayyib. Jadi Sa'id bin Musayyib ini Bu, Masya Allah, dalam masalah ibadah tidak diragukan lagi. Beliau ini begini Bu, para tabi'in itu mengatakan selama 40 tahun beliau itu tidak pernah telat menghadiri sholat berjamaah di masjid. Non saya bapak-bapak nanti telat mau mboten nggih Pak? Sering nopo? Oh sering gitu. Jadi nek ibu-ibu kan ini nggih jarang teng masjid ibu nggih. Jadi Sa'id bin Musayyib ini ternyata selama 40 tahun itu tidak pernah telat sholat berjamaah di masjid. Bahkan beliau sebelum adzan dikumandangkan itu beliau ternyata sudah berada di masjid. Kemudian beliau selama 20 tahun itu tidak pernah tahu siapa yang berada di saf belakangnya. Berarti secara otomatis beliau itu berada di saf paling depan di situ. Karena beliau nggak tahu itu selama 20 tahun loh Bu. Terus selama di sini 50 tahun beliau itu sholat subuh itu menggunakan wudhu sholat isya. Jangan bayang Bu. Berarti kira-kira Sa'id bin Musayyib ini tidur apa mboten Bu? Pak, mboten. Nah,
Nek dhewe ngokehi turu apa ngokehi tangi? Turu. Nggih sami mawon nggih. Kita kebanyakan itu tidur dibandingkan dengan kita itu apa? Bangun berdiri untuk sholat. 50 tahun Bu, bayangno Bu. 50 tahun ternyata beliau itu sholat subuhnya itu memakai wudhu ketika sholat Isya di situ. Apa yang dilakukan Bu? Ternyata beliau itu adalah sholat. Karena ternyata di dalam hadis itu disebutkan tentang yang namanya sholat malam di situ. Wassallu billaili wan nasu niyam. Sholatlah kamu di malam hari wan nasu niyam. Sedangkan manusia itu masih dalam kondisi tidur. Ketika kita melakukan hal seperti itu, kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada diri kita? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, di situ tadkhulul jannata bisalam. Maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Jadi ini surga gampang apa angel tuh, Pak? Gampang apa angel? Nggih. Ning nek tangi wengi gampang apa angel? Lah napa kok angel? Ngantuk kan gitu. Nah, jadi surga niku gampil. Cuma kita bangun di tengah malam kemudian melaksanakan daripada sholat malam. Dan ternyata Sa'id bin Musayyib ini Bu, beliau itu ketika capek melakukan sholat malam, beliau ternyata apa Bu? Tilawatil Quran. Karena ternyata disebutkan afdolul dzikri tilawatil Quran. Seutama-utama dzikir itu ternyata kita membaca Al-Quran. Kalau tangan Bapak Ibu sedaya, karena di sini adalah bulan haram, dilipat gandakan daripada pahala sinten sing sampun hatam di bulan Dzulhijjah. Hatam sekali mawon. Pun enten apa dereng? Dereng. Padahal seutama-utama zikir di sisi Allah itu ternyata adalah membaca Al-Quran di situ. Nah, monggo Bu, Bapak. Ketika kita di bulan haram, kita itu juga memperbanyak daripada tilawatil Quran. Sebagaimana seorang tabi'in tadi Sa'id bin Musayyib, beliau itu senantiasa setelah capek melakukan daripada sholat malam, maka beliau itu gunakan waktunya itu adalah untuk membaca Al-Quran. Ajaibnya lagi, beliau ternyata di sepanjang hidupnya itu adalah memperbanyak melakukan daripada puasa sunnah. Kecuali di hari-hari yang di situ dilarang untuk berpuasa. Nek panjenengan ini kulino poso Senin Kemis, Daud, nopo Ayamul Bid niki. Mboten enten sedaya niki. Nah, lah niku pripun dengan situ. Kayak jalukane panjenengan sedaya ke dilebokno ning surga. Kira-kira pantes apa ora nek ngono kuwi, gitu. Wong dhewe ki salate ya nek tangi, nek ora tangi ya ora salat. Maca Qur'ane sewulan ra mesti khatam. Di situ kok ya njaluk surga pisin nek kula pengen. Jadi isin karo Gusti Allah kutune. Nah, beliau ini ternyata di dalam masalah ibadah luar biasa. Kemudian di masalah daripada puasa juga luar biasa. Beliau itu senantiasa berpuasa sepanjang hidupnya, kecuali di waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa, kayak hari raya di situ Id, kemudian hari Tasyrik, beliau itu tidak berpuasa di situ. Karena beliau mengetahui Bu, ada satu hadis di sini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ala adulluka ala abwabil khairi. Sukakah kamu sekalian aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, kuncinya itu gampang. Jadi Bu, apa itu kuncinya supaya kita itu mendapatkan kebaikan dari Allah? As-saumu junnatun. Puasa. Karena apa Bu? Puasa itu fungsinya sebagai benteng. Apa maksudnya benteng di sini? Para ulama mengatakan junnah di sini. Junnah fid dunya ini berarti kita akan terhindar daripada yang namanya perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Makanya puasa itu adalah junnah. Jenengan
kinten-kinten saged bedakno napa mboten pas bulan Ramadan kalih selain Ramadan. Nek pas bulan Ramadan jenengan jaga lisane napa mboten? Lah nyapa kok dijaga? Eman-eman kok nek posone nggih batal. Tapi tasih ngrasani napa mboten Bu? Oh tasih. Berarti nek di luar Ramadan wulan-wulan iki ngrasani saya banter gitu kan seperti itu. Padahal di sini ketika kita itu berpuasa harusnya bisa menjauhkan diri kita itu dari maksiat. Sedangkan maksiatnya lisan itu adalah menyakiti di situ. Karena lisan itu tidak terasa Bu. Kita ngomong ternyata orang lain itu bisa saja tersakiti. Ataupun kita bisa membicarakan tentang keburukan daripada orang tersebut, itu namanya ghibah. Itu merasani ya Bu. Padahal dengan ghibah itu diibaratkan seperti memakan bangkai daripada dulure. Nah ibu-ibu nek pas rasan-rasan ngono kelingan mboten Bu? Nek kowe lagi mangan bangkai ngono krasa ora Bu? Mboten nggih. Karena enak. Masalahnya nek wong lagi rasan-rasan kuwi ya enek sing apa? Nambahi kuwi bumbune saya sedep kan gitu. Jadi nek rasan-rasan ora dibumbune iki ora sedep itu seperti itu. Tapi di sini ternyata seharusnya ketika kita itu berpuasa, memang orang yang berpuasa itu lebih bisa menahan daripada dirinya. Karena makna puasa sendiri sebetulnya al-imsak. Al-imsak itu adalah menahan, itu seperti itu. Kemudian untuk akhirat di situ junnatun fil akhirah, junnatun fid dunya itu berarti tarkul ma'asyi. Wa junnatu fil akhirah di sini berarti kita itu ba'idun minan nar. Kita itu dijauhkan dari api neraka. Jadi orang yang mau berpuasa itu ternyata mendapatkan keutamaan, yaitu baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia terhindar dari dosa dan kemaksiatan, sedangkan di akhirat ternyata dijauhkan daripada api neraka. Karena kalau panjenengan ngertos nun sewu, serendah-rendahnya daripada neraka itu adalah neraka yang diperuntukkan oleh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Setiap orang yang keluar dari neraka itu kelak seperti arang. Jangan ngerti arang Bu? Nah, gaya ngono kuwi gosong kan seperti itu. Itu padahal neraka yang paling rendah di situ. Coba kalau neraka yang paling dhuwur itu, yang dihuni oleh iblis, setan ya kan seperti itu seperti apa? Tapi neraka yang disediakan oleh umatnya Nabi ini Masya Allah Bu, itu walaupun berada di dalam neraka, tingkat siksaannya itu berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan. Jadi ada orang yang tersambar apinya itu sampai mata kaki, ada yang tersambar apinya itu cuma sampai betis, ada yang sampai leher, ada yang semuanya itu tergantung daripada dosa yang telah dilakukan. Jadi di sini Bu, di Bapak Ibu di bulan haram ini biasakan untuk melakukan daripada puasa. Monggo ngokei puasa di situ. Karena puasa ini betul-betul menjadikan benteng bagi diri kita di dunia wa fil akhirah. Terus kira-kira selain daripada ketika kita itu melakukan puasa di situ, kalau jenengan bisa memperbanyak puasa, tapi kalau panjenengan itu tidak bisa, itu panjenengan cukup puasa di bulan Muharram itu nanti di tanggal yang ke berapa Bu? 10. Berarti dinamakan puasa apa? Asyura itu minimal itu nek panjenengan niku mboten saged poso. Arep poso terus iki ketok ya iman-iman men wayahe wong mantu gitu Bu nggih. Niki tasih mantu to. Ndek iman-iman nek becek barang masak poso ya kan di situ. Nah, tapi kalau bulan Muharram pun mboten enten sing mantu Bu nggih. Nggih, situ. Nah jadi di sini anjuran kita itu ternyata untuk memperbanyak daripada puasa. Nah nek panjenengan boten saged poso, ngokai poso, minimal panjenengan iki poso nek ora sedina rong dina. Kalau 2 hari berarti panjenengan puasa tasu'a.
Kalau 2 hari berarti jenengan Tasu'a sama Asyura. Tasu'a itu tanggal 9, Asyura itu berarti tanggal 10. Minimal nanti di bulan Muharram panjenengan puasanya 2 hari. Syukur-syukur panjenengan ngata-ngatai poso. Karena apa Bu? Keutamaan daripada ketika kita berpuasa di bulan Muharram di situ. Ihtasabu 'ala Allahi ayyukaffira sanatallati qablahu. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram, ihtasabu. Rasulullah itu mengharap 'ala Allahi atas Allah yukaffiru sanatallati qablahu, diampuni dosanya yang sebelumnya. Jadi menghapus 1 tahun yang lalu. Kalau kemarin kita puasa Dzulhijjah, berarti kita menghapus 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi kalau puasa Asyura yang dihapus itu adalah 1 tahun yang sebelumnya. Cuma perlu kita garis bawahi, kira-kira dosa apa yang diampuni oleh Allah di situ. Nah, ternyata tidak semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah ketika kita itu melaksanakan puasa Asyura. Yang diampuni oleh Allah sepanjang tahun itu adalah ketika kita melakukan dosa kecil. Kalau kita melakukan dosa besar, maka itu kita bertaubat dulu, baru dosanya itu diampuni oleh Allah. Jadi nanti minimal seperti itu. Nah, saya ceritakan di sini anjuran kenapa Rasulullah itu menganjurkan kita tidak hanya puasa di tanggal 10, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita itu puasa juga di tanggal 9. Cuma pada waktu itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara seperti itu, tahun depannya Rasulullah itu pun sedang gitu loh Bu. Jadi Rasul itu belum melaksanakan, tapi beliau mengatakan jika tiba tahun depan, insya Allah kita akan melaksanakan puasa di tanggal 9. Makanya dinamakan puasa Tasu'a seperti itu. Nah, kemudian saya ambilkan di sini nanti sinau kitab Tambihul Ghafilin dereng Bapak Ibu. Dereng nggih. Niki kitab Abul Lais As-Samarqandi di situ. Nah, ini saya ceritakan sedikit tentang sejarah daripada Asyura. Jadi sejarah Asyura itu seperti apa? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang asalnya itu berada di Mekah. Tapi kemudian karena dakwah beliau itu ditentang oleh kaumnya, maka kemudian Rasulullah itu berhijrah. Maka yang menjadikan mahjar tempat berhijrah beliau yang telah ditentukan oleh Allah itu adalah di Madinah. Ketika beliau sampai di Madinah, Bapak Ibu sekalian, di situ ternyata di Madinah itu ada kalangan orang-orang Yahudi. Nah, jadi Yahudi dari Bani di Khaybar, jadi Yahudi di Khaybar. Nah, pada waktu itu ternyata Rasul melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10. Jadi puasa tanggal 10 Asyura di situ. Muharram itu kan sebutan dari kaum muslimin di situ. Jadi berpuasa tanggal 10 dan mereka mengatakan ini adalah hari raya kami. Nah, kenapa hari raya kami? Nah, Bani Israel itu kan berarti nabinya itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Mereka itu bersyukur kepada Allah karena pada tanggal 10 itu Bani Israel itu terselamatkan dari mara bahaya. Apa mara bahayanya? Yaitu ketika dikejar oleh Fir'aun, ya Bu. Akhirnya ketika dikejar oleh Fir'aun kan menyeberang Laut Merah, ya Bu. Ditolongnya lagi di situ ketika tongkatnya Nabi Musa disabetkan, akhirnya terbelahlah daripada Laut Merah sehingga Bani Israel itu bisa lewat kemudian terselamatkan. Dan kemudian setelah itu Fir'aun dan bala tentaranya itu apa? Terbunuh. Nah, disitulah sebagai rasa syukurnya Nabi Musa alaihi salam, maka kemudian
kemudian Nabi Musa alaihissalam itu melaksanakan daripada puasa. Jadi puasanya itu sebagai rasa syukur di situ. Nah kemudian akhirnya orang-orang Yahudi setelahnya itu tetap melaksanakan daripada puasa Asyura tanggal 10. Dan ketika Rasul mengetahui seperti itu, Rasul mengatakan kita lebih patut melaksanakan puasa Asyura daripada orang-orang Yahudi di situ. Tapi untuk menyelisihinya hendaklah di sini kita puasa juga tidak hanya di tanggal 10, tapi juga kita melaksanakannya di tanggal 9. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan dianjurkan, ora diwajibkan Bu, dianjurkan puasa di bulan Muharram itu tidak hanya tanggal 10, tapi dianjurkan pula tanggal 9. Berarti 9 puasa Tasyu'a, 10 puasa Asyura. Tapi monggo panjenengan boleh mau puasa 1 hari saja di situ. Wong ora poso ya boleh, cuma ra entuk napa Bu? Pahala. Padahal pahalanya itu dilipat gandakan. Minimal pahala itu berapa Bu? Minimal pahala yang Allah berikan kepada diri kita ketika kita itu melakukan amal kebaikan itu berapa Bu? Minimal 10 Bu, minim loh. Nah kan 10 asyru amsalihah sampai mi'atin. Nah, jadi 10 sampai 700. Nah, kalau di bulan Muharram maka berarti dilipat gandakan oleh Allah lebih dari itu. Nek orang poso berarti iman-iman mboten iman-iman. Makin kinten ibu bapak sedaya niki poso napa mboten? Insyaallah monggo sami-sami poso. Mugi-mugi amalan kita di sini diterima oleh Allah, dosa-dosa kita itu juga diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, kenapa kok di tanggal 10 itu kita suruh berpuasa? Tadi kan kisahnya Rasul datang ke Madinah. Kemudian yang kedua tadi kan kisahnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga itu kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu karena ada banjir bandang, kemudian kapalnya itu kan terombang-ambing Ibu. Nah itu akhirnya diselamatkan oleh Allah ya pada tanggal 10. Maka sebagai rasa wujud syukurnya Nabi Nuh alaihissalam juga melaksanakan daripada puasa seperti itu. Nah kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin panjenengan nanti bisa buka Bapak Ibu di halaman 191. Itu buka saja. Disebutkan tentang pahala daripada puasa Asyura. Orang yang melakukan puasa Asyura di situ dikatakan bahwasanya akan mendapatkan pahala 10.000 pahala seperti orang yang mati syahid. 10.000 pahala malaikat di situ. 10.000 pahala orang yang berhaji dan umroh secara sempurna. Dan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim di situ, maka di situ Allah akan mengangkat daripada derajatnya. Dan barang siapa yang di situ memberikan iftar, orang yang berpuasa di tanggal 10, ngai takjil lho Bu. Nah, maka di situ diibaratkan seperti memberi makan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan. Itu keutamaannya. Nek sudah ngerti seperti ini, kira-kira kepingin poso nopo mboten? Pengen di situ. Karena 10.000 mendapatkan derajat syahid, 10.000 malaikat, di situ 10.000 seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Dan nanti di sini termasuk di bulan haram, hendaklah kita itu memperbanyak untuk bersedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya ketika bulan Ramadan. Kapan jenengan sedekah? Monggo. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah di pagi hari. Yang mriki nek sarapan tumbas nopo masak? Oh, tak kira tumbas Bu. Kalau masalahnya tumbas ya Bu. Oh nek masak ya ra sida ya kan. Maksudnya nek tunggu
tuku pirang bungkus, nyangking piro, kok sing tanggane karo lewat dikei di situ. Nah, jadi bersedekah. Saya ceritakan sedekahnya daripada para sahabat, Bu. Sedekahnya Tolhah bin Ubaidillah. Salah satu suatu hari Tolhah bin Ubaidillah. Jadi para sahabat Nabi itu rata-rata sugih. Jenengan sugih apa melarat? Nah, alhamdulillah sugih. Karena sugih itu gina nafsi. Orang yang kaya jiwa itu dinamakan orang yang kaya. Tapi ini kaya tenanan memang. Tolhah bin Ubaidillah ini ternyata pernah satu hari dihabiskan dari pagi sampai malam itu 35 miliar sedekahnya. Tengriki seandainya ada yang sedekah seperti itu masjidin dah koyo api ini loh. Nih mboten enten nggih. Ya, jarang. Orang sekarang itu sedekah sekali, sedekah baru sekali itu belum berkali-kali. Itu sekali sedekah Tolhah bin Ubaidillah itu 35 miliar gitu. Dan sedekahnya beliau lagi. Nah, ini kan enek sing bujang-bujang pengen bojo kok ora ndek biaya. Masalahnya saat niki ke biaya napa jenenge bojoke saiki napa kathah Bu? Minimal pinten Bu nek mantu? Oh 100 nggih lah, kathah to. Leres Bu. Niki enten info jenengan niki maos napa mboten? Wali Kota Madiun, Bu. Niki sing kabar gres di situ Bu. Napa Bu? Menganjurkan, melarang di situ nikah itu pakai prasmanan. Kono apa? Kotaan. Nah, nek kotaan luwih keren apa mboten? Nah, nggih Bu. Niki Wali Kota Madiun lho, iki sing lagi tergras niki kabar iki. Emang apa gini Bu? Akhirnya kok nek arep ngrambekno anake tanggoku kaya prasmanan ngene-ngene, aku kok nek prasmananke ya ramenak ngene mboten. Nah nggih lho Mas. Nek kula kok nggih setuju ngeten lho Bu. Praktis kok aku nek apa mantu anak kok arep kotakan ngono ya Bu. Luwih praktis. Lah duwe nggo ngopo? Nggo modal anake, gitu. Kan malah setelah nikah itu butuh ben iso tuku omah, iso tuku kendaraan gitu Bu. Timbang entek nggo ngrabekno gitu Bu. Leres niku. Wah, kula setuju kali pernyataan Wali Kota Madiun. Engko nek resepsi ke rasa prasmanan cukup dikotai. Nah, gitu. Jadi di sini sedekah. Jadi sedekah itu di bulan-bulan haram ini kita gencarkan untuk bersedekah karena nanti dilipat gandakan. Ada lagi seorang wanita namanya Ummu Ja'far Bu. Ummu Ja'far itu terkenal dengan kedermawanannya. Karena beliau itu terkenal dengan kedermawanannya di situ. Setiap dia keluar dari rumah, itu orang itu sudah jejer di sepanjang jalan minta sedekah. Kira-kira diwehi orang karo Ummu Ja'far diparingi sedaya Bu. Nah, ini saya pengen berkisah tentang kisahnya daripada Ummu Ja'far. Jadi Ummu Ja'far ini karena kedermawanannya mengundang 2 orang yang dia itu kondisinya itu buta. Jadi 2 orang miskin yang sama-sama buta. Dan dia pengen mendapatkan sedekahnya daripada Ummu Ja'far. Maka dia pada suatu hari selama 10 hari berturut-turut itu menunggu di pintu gerbangnya daripada Ummu Ja'far di situ. Nah, cuma begini Bu. Masalah donga itu pengaruh terhadap rezeki yang Allah berikan. Jangan percaya sama mboten. Nek donga kuwi pengaruhnya luar biasa di situ. Pengemis yang pertama itu donga ngene. Walaupun jane ngemis ki ya ora apik nih Bu. Tapi kan itu kondisi ya kan, karena dia itu buta di situ. Nah, pengemis yang pertama itu ndongane ngene, ya Allah, aku serahkan bahwasanya rezeki itu adalah datangnya dari Engkau. Maka berilah aku itu rezeki menurut anugerah-Mu dan kehendak-Mu. Nah, sang pengemis yang kedua yang buta itu ndongane ngene, ya Allah berikanlah aku rezeki dari tangan Ummu Ja'far. Walaupun nanti rezeki itu datangnya dari Ummu Ja'far, cuma kan penyandaran memintanya itu sudah berbeda. Yang satu menyandarkan dirinya kepada Allah, yang kedua itu menyandarkan dirinya kepada Ummu Ja'far. Akhirnya betul.
dia itu berdarah-darah gitu. Kemudian yang pengemis yang pertama itu dikasih uang 2 dirham. Pengemis yang kedua dikasih 2 roti sama dikasih ayam bakar utuh. Nek jenengan di posisi seperti itu milih yang pertama apa kedua, Bu? Lan apa? Duit memes nggih, Pak. Nggih duit luwes kok nggih ngopo-ngopo. Nggih padha tibake. Lah pengemis yang kedua itu ternyata ngene. Halah ijolan ayo. Ketoke awakmu ki butuh apa jenenge roti karo daging iki. Aku ki butuhe dhuwit ngono. Lah, pengemis yang pertama itu mempunyai jiwa isar. Isar itu mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Ya wis ora apa-apa ijolan ngono. Ijolan, Bu. Ijolan kira-kira nek secara akal apa okeh sing pertama apa okeh yang kedua, Bu? Pertama nggih kan 2 dirham ya. Tapi kenyataannya kan ditukar di situ. Berarti pengemis yang pertama itu cuma dapat 2 roti sama ayam bakar. Tapi masya Allah, Bu, Bapak, kalau penyandaran kita itu kepada Allah, ternyata Allah meluaskan daripada rezeki. Tiba Ibu, di ayam bakarnya itu ada uang 10 dinar, Bu. Dari pengemis pertama di situ kan. Itu kayak 10 hari dapatnya seperti itu, dan pengemis yang kedua itu minta tukar terus. Jadi selama 10 hari itu tukaran. Nah, tukar uang sama barang. Akhirnya di hari yang ke-10 itu Ummu Ja'far itu bertanya kepada pengemis yang kedua, bukankah aku telah memberikan rezeki kepadamu dengan rezeki yang cukup? Berarti kan 10 kali 10 berarti 100 dinar di situ. Kan wes oke di situ. Lah yang pengemis kedua kan ya bingung ya kan. Loh, oke, aku kan cuma dapat 2 dinar, kayak peng 10 berarti berapa? 20 dinar. Nah, kemudian Ummu Ja'far itu bertanya, loh, padahal aku itu menaruh di dalam ayam bakar itu setiap kali aku memberi itu 10 dinar. Tapi ternyata sengepek pengemis keberapa, Bu? Pertama. Jadi pengemis pertama ini ya meneng lagi, Bu, di situ. Ya, dikonukar sing kedua sampai ke 10 itu ya seneng-seneng wae karena di dalamnya ternyata ada itu. Nah, maka di sini ya kan, walaupun kita dalam kondisi apapun hendaklah kita sandarkan semuanya itu kepada Allah. Nah, ternyata rezekinya juga seperti itu. Sing ngerti nih, sing pertama dhek untung, sing pengemis kedua untung, ternyata yang lebih untung itu adalah pengemis yang pertama. Untuk duit 100 dinar plus di situ roti dan ayam bakar. Itu kalau kita penyandarannya itu adalah benar kepada Allah. Jadi sedekah, Bu. Jadi perbanyak daripada kita melakukan daripada sedekah di bulan haram di situ. Kemudian kira-kira apalagi selain daripada sedekah? Dan kira-kira sedekah yang paling utama niku diberikan kepada siapa? Kalau tanglet kalih ibu-ibu. Sinten sing wonten mriki posisine rondo, angkat tangan. Mboten enten sing angkat tangan, berarti niki mboten enten sing rondo. Sinten? Ayo angkat tangan niki. Oh, niki kula bantu lho panjenengan di situ. Nah, niki bapak-bapak di situ. Niki rondone kathah nggih di situ. Nah, berarti panjenengan nek pengin mendapatkan pahala di bulan Muharram, ini apa yang harus dilakukan? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim disebutkan as-sa'i 'alal armilati wal masakin. Orang yang berusaha membantu perekonomian armilah. Armilah ki rondo-rondo wau. Niku wau sing niki ngacung teng mriki mboten enten sing ngacung. Berarti mriki mboten enten Pak. Jenengan berarti perhatikan sebelah niki mawon. Niki ngacung niki mboten ngacung kok wau. Terus ngacung niku. Jadi orang yang mengusahakan menghidupi daripada armilah. Armilah itu para janda wal masakin dan orang-orang miskin. Kal mujahid fi sabilillah, maka diibaratkan oleh
oleh Nabi seperti orang yang berperang di jalan Allah. Padahal dia orang berperang mau ngopeni rondo di situ Bu. Ya dikai, ya apa sembako, pengen apa jenenge kontrol, ya jenengan antar ke rumah sakit dibiayai seperti itu. Jadi kal mujahid fisabilillah wa qayyasumu binnahar, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari, wa ayyakumu billail, dan seperti orang yang terus menerus semalam itu melakukan qiyamul lail. Niki mboten bapak tok, ibu-ibu nggih mboten napa-napa kok enek rondo ngene nggih Bu, jenengan santuni. Di situ. Mungkin jenengan data niki. Bar pengajian jenengan data nggih Pak. Rondo niku sinten mawon. Mungkin jenengan santuni pompong bulan Muharram di situ, bulan suci, supaya panjenengan itu dilipat gandakan pahalanya di situ. Nah, kemudian yang kedua di sini, kalau kita pengen terpenuhi daripada hajatnya, terkadang kita itu mempunyai hajat tapi ternyata belum dikabulkan oleh Allah. Gampang Bu. Di bulan haram nanti, di bulan Muharram, jenengan apa? Jenengan mulai sekarang sudah mengumpulkan harta panjenengan, irham al yatim. Di situ, sayangilah daripada anak yatim. Wamsah ra'sahu, usaplah kepalanya. Tapi aja ngusap tok lho Bu nggih. Ojo ngusap tok. Maksudnya ngusapnya ya memberikan santunan di situ. Wa ataimhu, dan berilah anak yatim itu makan min ta'amika, yaitu dari makanan yang kamu makan. Syukur-syukur cah yatim ki dijak mangan sing enak. Karena boleh jadi anak yatim itu jarang makan yang enak. Jadi jenengan santuni di situ. Nah, anak yatim disantuni. Karena apa? Posisi orang yang menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Rasul seperti itu. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga itu kedudukannya seperti ini. Berarti dekat sekali. Maka jadilah kita nanti di bulan Muharram Bu, banyaklah bersedekah di situ. Yang pertama tadi jenengan kasihkan kepada siapa Bapak Ibu? Para janda. Ning ada kategori nih, jandane sing miskin. Lah nek janda sugih ya ora perlu ngene lho. Sing ora duwe di situ. Kemudian yang kedua di situ adalah menyantuni anak yatim. Di situ ini untuk masalah daripada sedekah. Niki jam pinten? Kula nek mboten dilekno mboten ngertos lho. Jangan masalah kirang sekedhik setunggal meleh nggih Pak Bu nggih. Nah, yang terakhir amalan yang harus kita kerjakan di bulan Muharram nanti memperbanyak zikir dan taubat. Nah, saya kasih tahu satu zikir yang panjenengan mungkin jarang melakukan, bahkan tidak pernah melakukan. Padahal di sini ghufirallahu laka ma taqaddama min dzambi. Ini akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jenengan nek dahar, kowe ndonga napa mboten? Ndonga. Bar dahar, ndonga napa mboten? Lah pripun to Pak kok lali nggih? Wah, di situ. Niki wonten donga sing ternyata setelah kita makan dhewe wis wareg, wis dheweke ngelake ilang, tapi dosane ternyata disepuro karo Gusti Allah. Napa Bu? Jenengan nek dahar dongane napa? Donga kok alhamdulillah. Ngawali maem. Bismillah di situ. Maka di situ kalau jenengan tasmiyah itu berarti bismillah. Nek basmalah di situ berarti konteksnya bismillahirrahmanirrahim. Nek bardahar jenengan dongane napa? Ayo. Terus. Nah niku. Lah niki tak ajari Bu, satu zikir yang ketika kita itu makan ternyata dosa-dosa kita itu malah diampuni oleh Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufirallahu laka ma taqaddama min dzambi
Pun donga ngeten napa dereng? Empun apal napa dereng? Lah pripun kok boten apal? Nah, di situ. Nah, nggih pripun niki? Kalau ulangi nggih, Rasulullah itu kalau mengajarkan ilmu 3 kali. Berarti nanti saya ajarkan selama 3 hari. Doa yang menjadikan makan kita itu diampuni oleh Allah di situ. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kula nuwun sewu panjenengan ngikuti kula. Ora ketang apali ning kene tok, ora apa-apa dicatet karo Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi, monggo sareng-sareng. Alhamdulillahilladzi at'amani hada warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sepindah malih. Alhamdulillahilladzi at'amani hada warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu sebetulnya masih banyak amalan yang perlu kita kerjakan di bulan Muharram, tapi mudah-mudahan ini yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan bagi saya dan panjenengan. Sebelum saya tutup, tadi saya suruh mimpin doa juga nih. Monggo sebelum kita tutup majelis ini, mudah-mudahan majelis ini selama kita berada di majelis, Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima daripada niatan amal baik kita menghadiri daripada majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma yataqabbal minna ruku'ana, yataqabbal minna sujudana, yataqabbal minna tilawatana, yataqabbal minna majlisana, innaka antas sami'ul alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan Bapak Ibu, menggah hasanah mugi sangat menambahi iman Islam dan takwa itu barang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Ugi ngaturaken duwe panuwun dumateng sedaya pihak ingkang kepareng maring sumbangsih awujud punapa kemawon. Mugi menika saged dadosaken amal jariah panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Lepas Tuhan Mahamudal, Akhirul Billahi Taufiq Walhidayah Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.